guys, welcome back to Boom. Mic-nya dong. Ulang ya. Retake. Ulang. Oke, 1, 2, 3, go. Welcome back to Bincang Orang-Orang Muda. Kembali lagi aku dengan host kesayangan kalian, Vivin, dengan dua pria tidak jelas ini. Dikenalin dong, gimana hostnya ini? Ini kan sudah biasa ya guys. Ini tidak usah dikenalkan lagi, tidak usah. Nah ini yang ganteng ini yang kita perkenalkan. Ayo silakan perkenalkan diri Anda. Ayo ganteng. Jadi aku yang ini. Stop it. Get some help. Halo semua. Ya, Halo. namanya siapa? Namaku Alfa. Oh, Andrea. Salam kenal. Oke, aku Jennie Blackpink. Oh, Oh iya. iya. Oke. Ya, begitulah Oke. kurang lebih. Kita aja. Ya. Kamu siapa? Dari mana? Oh perlu dijelaskan nggak? Iya, background perlu. mahasiswa? Boleh. Boleh. Iya ya. Kamu siapa? Saya manusia tentu. Iya betul. Mahasiswa? Ya mahasiswa. Oh, masih nulis makalah ya? Sombong amat. Mahasiswa Kami yang orang- semester. 3. Tiga. Oke. Good. Kita mau ngapain nih? Ya tentu kita akan Oke guys. Kan kita mau Natal nih. Yos. Mau Natal nih ya. Sudah Sudah lewat pun kemarin Natal kita. Natal apa? Natal gereja tanggal 6 Desember kemarin. Oh iya, Natal Gereja GPIN. Sudah lewat. Udah kita lewat. Natal. Nah, kita mau apa ya? Membahas. Bukan. Apa tuh? Kita mau Kali. Ini pertama ya jadi host ya. Kelihatan sangat tidak prepare kelihatan. Biasanya ngerusuh, nggak pernah jadi protagonis soalnya gini. Oh, mungkin Selalu jadi antagonis. Mungkin Salfok ya. kita Coba. mau Ayo, belajar pelan-pelan jadi host. Jadi guys, hari ini kita mau bahas tentang makna kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, aku mau tanya nih untuk dua. Ya siapa lagi yang aku mau tanya ya selain mereka ini ya. Aku mau tanya untuk Abang dan juga Alfa. Oke. Apa yang pertama kali kalian pikirkan waktu dengar tentang kelahiran Tuhan Yesus? Alfa dulu. Ya kalau aku sih lebih ke apa ya? Satu kata yang Oke, satu kata yang ini. satu kata Yang ya kau- anugerah. Anugerah. Iya sih, karena aku udah apa ya, sering dengar tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus ini, bahkan banyak dengar pengajaran ataupun tentang khotbah-khotbah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Akhirnya ya membantu lah gimana aku memahami ini, dan tiap kali dengar tentang kelahiran Yesus pasti yang dipikiran itu anugerah. Anugerah. Iya, karena dia lahir itulah aku bisa ada sampai saat ini. Oke. Sangat besar anugerahmu. Oke, waktu. Oke, ya. Kalau Abang nih, apa yang pertama kali Abang pikirkan waktu dengar tentang kelahiran Tuhan Yesus? Ya. Wow, luar biasa sekali. Terima Saya kasih. belum menjawab. Saya siram air panas sedikit. Oke, Ya. silakan. Love. Kalau saya love, Well, cinta. Karena cinta itu kasih. ya sama dong, cinta sama. kasih dua hal yang sama. Tapi pada dasarnya kalau kita ingat kelahiran yang yang paling teringat di kepala saya adalah itu betapa besar cintanya Allah Bapa kepada kita sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Oh, Yohanes 3 ayat 16. Benar. Tapi yang jelas kan terkadang kita tuh mikir kenapa sih Yesus lahir ke dunia gitu kan? Ya kadang kita mikir ya karena manusia berdosa dan lain sebagainya. Ya oke, memang itu. Tapi the point Yesus lahir ke dunia karena dia memiliki cinta kasih yang Ya. berlimpah. Ke kita manusia. Ya, cinta kasih yang ada di dalam dirinya itu berlimpah-limpah. Di mana Bapa, Anak dan Roh Kudus itu kan memiliki lingkaran kasih yang berlimpah-limpah. Makanya Yohanes mengatakan Allah adalah kasih. Kasih. Nah, karena Allah adalah kasih itu, makanya bentuk ia mengasihi kita, ia tidak membiarkan ciptaan itu jatuh. Makanya kalau ingat kelahiran, saya ingat bahwa Allah adalah kasih. Kasih. Karena kan tidak ada tanggung jawab Tuhan untuk menyelamatkan kita sebenarnya. Dalam tanda Oke. petik.
Iya. Kalau Tuhan mau adil semua Kita manusia. siapa sih sebenarnya Iya, kan? Kalau Tuhan mau adil semua manusia Pasti binasa. Iya. Tapi ya, karena lanjut. kasihnya itu. Nah, abang agak duduknya ke sini karena abang seperti menyamping. Oke. Ya, kayak gitu. Coba abang lihat aku. Sorry. Nah, Ya. bagus. Oke, Oke, nanti ya. di-cut ya, editor. Saya juga yang editor. Anda suruh cut, saya yang editor. Saya talent, saya editor, semuanya. Semuanya. Oke. Oke, nah kenapa sih kita ngerayain kelahiran Tuhan Yesus? Dari Alfa dulu. Berlama-lama kemudian. Kenapa kita merayakan? Iya, kan kata kamu yang pertama kali kamu pikirkan tentang kelahiran Tuhan Yesus itu kan anugerah ya, karena Tuhan Yesus kamu boleh ada sampai hari ini gitu. Nah, kenapa kamu merayakan kelahiran Tuhan Yesus? Ya kalau menyambung ke jawaban yang tadi sih memang karena anugerah ya, makanya dirayakan untuk aku secara pribadi. Tapi kalau kita mau ngomong logis nih, ngomong berdasarkan kalau kita pikir-pikir ya, kita aja yang manusia biasa aja kalau ulang tahun, ulang tahun kita pasti kita rayain kan? Iya. Ya meskipun sederhana kayak cuman pakai kue satu potong, donat sama lilinnya juga lilin yang nggak bisa yang putih itu, yang nggak bisa mati itu dirayain kan? Iya. Apalagi ya Tuhan Yesus gitu kayak. Ya seseorang yang membawa pengaruh luar biasa bagi seluruh dunia. Masa nggak dirayain? Oke, jadi pas kita ngerayain Happy Birthday Yesus, ya. Bisa juga. Dari pemikiran itu. Nggak mungkin. Kalau abang? Kenapa kita merayakan Natal gitu ya? Sebenarnya kalau kita mau jujur, ini dari sudut pandang teologisnya lah ya. Nggak ada sebenarnya di Alkitab itu untuk perintah merayakan Natal. Yang ada itu perintah merayakan Paskah. Iya benar. Ya. Cuman bukan berarti tidak ada perintah kita tidak lakukan. Karena kan kita itu dalam beriman tidak membeo. Maksudnya membeo secara bulat-bulat kita makan terus kita jalan. Kayak di Alkitab itu kan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya kan nggak mungkin kan. Kita congkel mata orang. Kalau jika matamu berbuat dosa dicongkel atau di. Nah, kalau seandainya begitu saya buta dong. Iya gitu. Mata ini sudah berdosa kan pasti. Benar. Ya tapi oke lah. It's okay. Tapi yang jelas mengapa kita merayakan Natal? Jawabannya satu, untuk mengingat kalau tadi anugerah, saya dari sudut pandang cinta kasih Allah tadi. Jadi kalau kita merayakan Natal kita ingat, ternyata kita punya Allah yang cinta kasihnya begitu besar dan berlimpah-limpah. Yang gak bisa diukur dengan apapun cinta kasihnya. Coba kurang bejat apa manusia ini? Tuhan sudah datang ke dunia, dia lahir dalam keadaan hina, tetapi Anda masih nonton porno. Coba Yesus sudah lahir, kita merayakan Natal tetapi Anda masih buat dosa. Kurang ajarin namanya. Begitu, gitu dia maksudnya. Oke, kita nih tahu kan, kita benar-benar tahu kalau Tuhan Yesus itu Tuhan ya. Dia Tuhan, dia Allah. Tuhan dia. Kan dia Allah yang nada Anda loh soal ragu Yesus Tuhan. Nada aku gimana? Tadi kan ragu kan Alfa kan? Oke. Kita tanya itu Yesus adalah Tuhan. Iya. Oke. Better lah. Better. Oke, jadi ya itulah pokoknya. Dan kita tahu jelas cerita dalam kitab Matius, Markus dan Lukas itu dengan jelas tuh menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Markus enggak, Deng. Markus enggak. Ya, Markus enggak mencatat kelahiran. Markus lebih memfokus ke pelayanannya Tuhan. Ya. Nah, jadi Matius dan Lukas ini mencatat jelas tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan kita tahu cerita gimana Tuhan Yesus itu lahir. Dia lahir dari seorang perawan, kemudian bukan dari keluarga yang kaya, tapi dari keluarga yang sederhana gitu. Jadi dan dia lahir pun di kandang domba. Nah, gitu di kandang itu kan namanya kandang binatang ya. Talitakum. Iya. Istilah Yunaninya. Istilahnya talitakum. Talitakum. Apa tuh, Bang? Ya itu tadi kan kamu bilang kandang domba istilah Yunani. Iya. Jadi kalau kalau di rumah Yahudi tuh ada rumah
ya kan? Terus di bawahnya itu biasa tempat hewan. Oh. Nah, dijelaskan di Alkitab kan penginapan tuh sudah penuh semua. Karena penginapan sudah penuh, akhirnya mereka menginap atau bermalam di Tempat nih. Ya tadi kan ada rumah, di bawahnya itu biasa tempat orang melihara hewan. Ya. Jadi di sanalah Tuhan Yesus lahir. Tempat nih. Itu pasti ya kotor lah ya kan di sana kan. Banyak kuman. Kurang tahu karena belum ke sana. Ya kan namanya kandang ya, kandang hewan ya. Oh iya. Pasti kotor, pasti ini. Gak kayak siapa sih yang ada nggak sih orang yang lahir di kandang? Nggak mungkin kan? Ada. Siapa? Anaknya kuda, anaknya domba. Manusia ya, manusia. Nggak ada manusia yang lahir di Spesifik. ya, manusia yang lahir di orang berdua ini sangat spesifik ya guys. Jadi aku harus berspesifik juga. Oke. Iya. Jadi kayak apa tadi aku bilang ya? Lupa. Jadi Tuhan yang adalah Tuhan gitu, dia jadi manusia, dia lahir di kandang domba yang kotor, yang hina gitu. Nah, apa sih pesan yang bisa kita ambil dari situ? Dari Alfa aja dulu. Apa dulu? Oke, kalau dari aku. Dari apa dulu? Alfa dulu ya. Kalau dari aku sih lebih ke pesan yang bisa kita ambil itu lebih orientasinya ke rendah hati sih. Oh, rendah hati. Rendah hati. Ya kalau Tuhan kita aja lahir sebagai merendahkan dirinya menjadi manusia gitu istilahnya. Lahir di kandang hewan. Ya super sederhana, bahkan bukan selayaknya seorang anak raja gitu yang lahir difasilitasi lah, disediakan segala sesuatu. Tapi dia justru lahir di kandang domba ya, di kandang domba, kemudian sangat hina lah. Sedangkan kita yang manusia biasa aja kadang masih masih ada keinginan untuk meninggikan diri, menyombongkan diri, merasa bahwa kita tuh mampu, kita bisa segala sesuatu, kita bisa membeli segala sesuatu, kita bisa mendapatkan segala sesuatu karena usaha kita. Bahkan masih bisa ngomong kayak gitu. Sedangkan Tuhan yang adalah Tuhan sendiri, punya segala sesuatunya, pencipta dunia ini. Iya, ketika merendahkan diri sebagai manusia, dia lahir di Kandang Yang sederhana. di Iya, tempat yang sederhana lah. Oke, jadi itu membuktikan kerendahan hati Tuhan itu. Ya, pesannya sih itu sih. Jadi itu bukan kayak apa yang Tuhan lakuin ya, tapi emang itu sifatnya Tuhan ya, rendah hati gitu. Kalau abang, gimana abang lahir? Abang kok gimana abang lahir? Itu pertanyaan kok agak beda. Ya kan, ini kan ganteng, ini agak Oh, saya gini-gini dicintai banyak wanita loh. Tapi bohong. Ya, jadi kalau kita mengingat Yesus lahir di tempat yang sederhana dalam keadaan sebenarnya bukan hanya tempat yang sederhana, keadaannya juga chaos zaman itu kan. Ingat nggak Herodes membunuh banyak orang seusianya Yesus, bayi-bayi itu karena takut ada saingan dan segala macam. Intinya belum lagi mereka harus ke Mesir melarikan diri, belum lagi mereka harus pergi akhirnya ke Bethlehem. Ya pokoknya intinya di situasi benar-benar kacau sekali kelahiran Yesus. Sebenarnya kalau kita memaknai bagaimana proses kelahiran itu semua, itulah Immanuel tadi. Immanuel. Allah beserta kita, Allah dekat dengan kita. Kan sebelum Yesus datang ke dunia, Allah itu menggambarkan dirinya di dalam PL itu sangat transcendent atau untouchable, tak tersentuh. Iya. Salah dikit mati, salah dikit tewas. Perez Uza salah pegang tabut mati, gitu kan? Artinya kekudusan Allah itu sangat menyala-nyala. Iya. Karena Allah sangat membenci dosa. Nah, tetapi balik lagi anak tunggal Bapa, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, dia lahir dalam keadaan yang dalam perspektif di zaman itu sangat hina. Kenapa dia lahir dalam keadaan sangat hina? Supaya Allah yang tak tersentuh tadi itu menjadi touchable. Menjadi tersentuh.
Allah yang tak terpikirkan itu menjadi terpikirkan oleh kita yang hina. Yang hina itu siapa? Ya kita dong yang hina. Manusia. Tetapi dia mau menjadi sama seperti kita. Maka kalau seandainya Yesus lahir dalam istana, Yesus lahir dalam keadaan mewah, maka dia nggak sama seperti kita. Iya. Dia nggak Immanuel. Tapi supaya dia menjadi Immanuel sama seperti kita, maka keadaan lahirnya pun dia ambil dalam keadaan yang paling hina. Maka semua orang di dunia ini bisa melihat dan bisa merasakan bahwa Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang imajiner, tetapi Allah yang imanen. Sehingga Allah yang imanen ini dekat dengan kita. Sehingga kalau ditanya maknanya apa? Ya, maknanya sesederhana. Oh, ternyata Tuhan aja mau jadi sama seperti kita. Kok kita mau jadi sama? Menjadi seperti Allah, meninggikan diri seperti kata Alfa tadi. Dengan demikian, maka makna yang sesungguhnya bahwa di dunia yang chaos ini, di dunia yang penuh dengan kejahatan ini, di dunia yang penuh dengan kekacauan, kejahatan, sakit, penyakit, dan semua peristiwa buruk itu, kita punya satu pribadi yang lahir sebagai sahabat kita. Itulah Immanuel, Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Angkat tanganmu. Kurang lebih begitu. Aku mau menggaris bawah ini yang kata abang. Abang bilang Tuhan Yesus menjadi sama seperti kita manusia. Berarti kalau tanpa penjelasan itu pasti sobat muda di rumah berpikir berarti Tuhan jadi sama kayak kita, Tuhan berdosa dong. Nah, itu gimana jawabnya? Gini. Pertama, kita harus memahami dulu bahwa yang menjadi manusia itu adalah pribadi kedua Allah Trinitas. Allah Trinitas. Allah Bapa tidak jadi manusia. Tapi Roh Kudus juga tidak menjadi manusia. Yang menjadi manusia hanya pribadi kedua, yakni Allah, Yesus Kristus atau Sang Anak Tunggal Bapa. Oke, di situ lo memahami. Nah, sebelum dia lahir, Yesus itu hanya memiliki satu natur. Itulah natur dia sebagai Allah. Kemudian ketika dia lahir dari kandungan Maria, dia menambahkan satu natur baru. Jadi Yesus itu tidak berubah menjadi manusia. Tapi kalau berubah berarti Allahnya hilang, yang tersisa tinggal manusianya saja. Sama seperti nasi jadi bubur. Itu kan berubah. Oh iya. Nasinya sudah nggak lagi jadi nasi, tapi jadi bubur. Nah, Yesus tidak demikian. Dia menambahkan satu natur baru. Jadi dia menambahkan natur baru, natur barunya itulah kemanusiaan. Nah, natur manusia sejatinya segambar dan serupa dengan Allah. Maka dosa itu bukan bagian dari natur manusia. Karena dosa itu adalah perusak citra dari natur manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Dengan demikian Yesus disebut sebagai Adam kedua. Kenapa dia disebut sebagai Adam kedua? Karena Yesus lahir tanpa dosa. Yesus lahir sama seperti keadaan Adam yang pertama lahir, yakni tanpa dosa. Maka Yesus adalah citra manusia sempurna. Nah, itu. Maka kita mengimani bahwa Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Nah, gitu. Makanya pernah dengar konsili Kalsedon? Enggak. Oh, tidak pernah ya. Jadi teman-teman konsili Kalsedon itu yang menjelaskan sebuah pengakuan iman untuk memahami, kalau istilah teologisnya, dui natur Kristus, atau yang dipakai hypostatic union, di mana Yesus memiliki dua natur yang bersatu di dalam satu pribadi. Nah, dalam salah satu pengakuan iman kita, ini pengakuan iman Kalsedon, ya kan ada pengakuan iman Rasuli, ada juga pengakuan iman Nisea. Nah, ini yang saya sampaikan pengakuan iman Kalsedon. Di pengakuan iman Kalsedon ada perkataan begini, bahwa Tuhan Yesus dia sama sehakikat dengan Bapa. Tetapi dalam kemanusiaannya ia sama seperti kita, sehakikat dengan manusia. Berarti dia tidak ada bedanya dengan kita. Dalam segala hal. Ya, tapi nggak berubah. Tapi dia tidak terlahir sebagai manusia berdosa, tapi manusia tanpa dosa. Kurang lebih begitu. Jadi aku mau lanjut bertanya nih. Aku mau bernanya nih. Bernadia. Bernanya. Nah, kan kita kan manusia berdosa kan. Terus tadi abang bilang Allah itu kudus gitu. Allah itu kudus dan kita yang berdosa artinya ada jarak yang memisahkan antara kita sama Tuhan kan. Iya, kayak
Kayak udah kita nggak usah bahas masa lalu ya guys. Abang ini suka bahas masa lalu. Padahal kita nggak ngomongin Iya, masa lalu loh. kita nggak bahas masa Iya, kan? lalu ya kan. Nah, jadi kita Dan ngomongin satu masa sayang. sekarang. Nah, Sekarang berjarak jadi asing ya. iya gitu. Offside. Belum ada 4 bulan. Oke lanjut. Iya. Jadi ada jarak antara kita sama Tuhan gitu. Tapi Tuhan sangat Ada bahasa lain gak selain jarak? apa Saya sih? trauma dengan jarak. Gimana ya? Ya kita punya hubungan kita sama Tuhan nih. Terpisah. Iya, terpisah. terpisah. Ya. Kita tuh terpisah dari Tuhan karena dosa. Benar. Dan Tuhan Yesus datang itu menjadi jembatan untuk memperdamaikan kita sama Tuhan. Benar nggak Bang? Coba tanya Alfa dulu. Alfa, Saya sudah bener banyak nggak? ngomong dari tadi. Benar nggak, Pak? Ya kalau ini sih benar ya. Mm-mm. Soalnya aku pernah baca buku. Hmm. Terus bukunya itu jelasin ada kata-kata yang biasa dipakai dalam menjelaskan kisah tentang kelahiran Yesus itu. Jadi Yesus itu membawa damai Mm-mm. di bumi. Kelahiran Yesus itu membawa damai di bumi. Iya. Nah, di buku ini aku tuh baca kalau misalnya bukan misalnya, kalau memang kelahiran Yesus itu membawa damai. Iya. Nah, salah satu bentuk dia membawa damai di bumi adalah tentang tentang relasi antara manusia dengan Allah. Allah. Mm-mm. Nah, jadi sebelum kelahiran Yesus ini kan kita sama-sama udah tahu tuh kan Mm. hubungan Allah sama kayak yang Kak Vivin jelaskan tadi, hubungan Allah sama manusia itu terpisah. Mm-mm. Jadi ada jurang tuh. Iya. Ada jurang antara Allah sama manusia sejak manusia jatuh ke dalam dalam dosa. dosa. Ada kerusakan total gitu Iya. antara manusia dan Allah, hubungan manusia dengan Allah. Kata reform. Gene. Gak tahu ya. Oke, Ya, lanjut. jadi waktu Tuhan Yesus lahir sebagai seorang manusia, Mm-mm. kayak yang dibilang Bang Andres tadi, dia menambahkan natur manusia itu. Dia membawa damai. Oke. Maksudnya adalah tadi menjadi jembatan antara hubungan Allah dan manusia yang udah rusak tadi, yang jurang itu tadi. Mm-mm. Jadi yang awalnya hubungan manusia sama Allah udah rusak, Iya. dipersatukan kembali di dalam kelahiran atau di dalam pribadi Yesus Kristus Yesus. itu yang menjadi manusia itu. Nah, disitulah terjadi pendamaian antara Allah dengan manusia yang tadinya terpisah itu hubungan mereka. Begitu. Gitu. Terus kayak gimana sih? Gimana kita udah paham tuh kan. Nah, gimana kita mewujudkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari pada sesama kita gitu. Terutama di dunia sekarang kan penuh konflik ya. Ada artis sama artis lah, apa bikin isu lah. Kayak bikin Vivin ini. sama kemarin kan berantem. Enggak. Jadi Kenapa kamu berantem kemarin? berantem sama siapa? Oh ya nggak ada ya. Abang sama itu kenapa? Jadi gimana kita membawa damai yang Tuhan udah bawa ke bumi itu, kita dan damai itu dibawa damai itu diberikan kepada kita, gimana kita membaginya ke sama kita gitu. Menurut kamu gimana caranya? Menurutku sih ini kita otomatis bisa membagikan damai itu sama sekeliling kita kalau kita udah benar-benar menerima damai itu. Oke. Ya kan sekarang tuh banyak tuh kan orang percaya, orang Kristen. Gak usah kita bilang dulu orang percaya, orang Kristen lah. Merayakan Natal tiap tahun ikut ibadah Natal, merayakan Natal, mendengar kisah kelahiran Tuhan Yesus diceritakan di mimbar-mimbar, di khotbah-khotbah Natal. Tapi mereka nggak ngerasa damai. Mereka setelah lewat Natal, setelah lewat tahun baru, berantem. Jangan kan lewat tahun baru malamnya khotbah tentang Natal, merayakan Natal, besok paginya berantem. Nah itu kan nggak merasakan damai, belum menerima damai yang dibawa oleh bayi Natal itu, oleh Yesus itu. Nah jadi menurutku sih kalau tentang pertanyaan bagaimana kita menyampaikan damai itu, kalau kita sendiri belum sungguh-sungguh menerima damai itu,
belum mau berkomitmen menerima sepenuhnya damai itu, nggak mungkin kita bisa membagikan damai itu. Oke. Apalagi kan kalau kita udah terima damai itu, sedangkan kita berekspektasi ketika kita menyebarkan itu orang lain juga akan memberikan damai kepada kita. Itu agak mustahil sih dengan manusia yang nggak semua manusia di dunia ini udah menerima damai itu. Oke. Itu menurutku sih. Nah, abang gimana? Apa tadi pertanyaannya? Iya, pertanyaannya tuh adalah Oke, tahu. Ya, intinya begini sih mengenai kelahiran ya. Pada dasarnya kalau dikatakan apakah Yesus itu jembatan gitu kan, lebih tepatnya bahasa itu perantara. Dia perantara. Jarak ada. Dan sama kayak gini. Kalau memang Allah itu maha kuasa, kenapa dia harus menjadi manusia untuk menyelamatkan? Oke. Kan Sering sering kan orang bertanya begitu Iya, kan? sering. Ya bisa saja. Tapi begini, Allah tidak mungkin melanggar sifat-sifat yang ada dalam dirinya. Oke. Contoh, Allah menyelamatkan itu berarti Allah kasih. Yes, tapi Allah bukannya kasih, dia adil juga. Oke. Allah kasih, tapi dia juga adil. Nah, maka kalau seandainya Allah hanya menyelamatkan tanpa dia menyatakan keadilan, maka Allah yang demikian itu adalah Allah yang quote and quote tidak bermoral. Oke. Kenapa tidak bermoral? Karena dia tidak menghukum dosa-dosa yang dilakukan. Berarti Allah itu tidak adil. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, berarti kalau Allah menjadi manusia, itu berarti gak ada jalan lain. Gak ada jalan lain. Maka Yesus katakan, I'm the one only. Oke. Saya satu-satunya jalan, katanya begitu kan, untuk kita sampai kepada Bapa. Tapi yang jelas, kalau dia harus menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, bukan Allah itu kurang maha kuasa. Tapi justru kemahakuasaannya itu dinyatakan dalam kesederhanaan kemanusiaan Kristus itu. Oke. Paham ya? Paham. Nah, dengan demikian, kalau tadi ditanya Yesus itu perantara, ya Yesus adalah perantara karena dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Sebagai Allah, dia sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus. Ya. Sebagai manusia, dia sehakikat dengan kita. Nah, karena itu kita berdoa di dalam nama Yesus. Supaya doa kita sampai kepada Bapa. Iya. Kita beriman kepada siapa? Kepada Yesus. Supaya iman kita sampai kepada Bapa. Iya. Karena dia tadi jembatan, istilah yang digunakan. Siapa nama Anda? Alfa. Sorry, Ya ampun, lupa. kita sudah sekitar 25 menit di sini. Dia sudah memperkenalkan diri dan semester berapa? Tidak apa orang tua itu beda kapasitasnya. Ya, jembatan. Jembatan. Nah, dengan demikian, maka Yesus sebagai perantara, dia imam besar kita yang membawa kita kepada Bapa. Nggak ada jalan lain, maka dia harus lahir. Oke. Dan yang jelas, kelahiran Yesus itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Kelahiran Yesus itu bukan kayak cinta yang datang pada pandangan pertama. Yang tiba-tiba langsung, kayaknya aku suka nih sama dia. Enggak kayak gitu. Oh, abang sering ya? Oke, lanjut. Enggak, abang enggak jatuh cinta pada pandangan yang lanjut. pertama. Oke, lanjut ya. Ya. Yang jelas, kelahiran Yesus itu sudah direncanakan bahkan sebelum dunia dijadikan. Oke. Efesus 1 ayat 3-4 menjelaskan bahwa karya keselamatan yang dikerjakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Artinya sebelum saya dan saudara semua diciptakan, terlebih dahulu yang pertama sekali dikerjakan oleh Allah adalah karya keselamatan itu sendiri. Artinya sebelum manusia jatuh, Tuhan sudah memberikan solusi dari kejatuhan itu. Sebelum manusia berdosa, Tuhan telah terlebihkan dulu juru selamat atas dosa manusia itu. Nah, dengan demikian, kelahiran itu adalah sesuatu yang sudah didesain Allah dalam hikmat dan pikirannya. Dan tujuannya juga untuk kemuliaannya saja. Dengan demikian, apakah nggak ada jalan lain? Iya, nggak ada jalan lain. Yesus satu-satunya jalan. Makanya Alkitab bilang, ke surga itu jalannya sempit. Ke neraka jalannya lebar. Kenapa lebar? Banyak cara untuk ke neraka. Banyak cara untuk ke neraka. Anda bisa dengan mabuk-mabuk keras, Anda bisa dengan narkoboy, Anda bisa dengan melakukan seks dan lain sebagainya. Tapi untuk datang kembali kepada Allah yang di surga, hanya satu jalannya, yaitu jalan Tuhan Yesus. Maka bagaimana memaknai damai Natal ini dengan mengingat bahwa kasih Allah yang begitu besar tadi yang berlimpah-limpah dan dinyatakan di dalam diri Kristus adalah sesuatu yang tak ternilai dan tak terbanding. Iya. Dengan demikian, ketika Natal kita ingat selalu bahwa dia lahir
untuk menjadi Immanuel, sama seperti kita, Mm-mm. menjadi perantara untuk membawa kita kepada Bapa di Oke. surga. Kurang lebih Nah, seperti itu. Gimana kita, ini aku lah ya, gimana kita membawa damai itu, damai yang udah Tuhan kasih ke kita itu, kita bagikan ke sesama kita tuh gimana? Nah, bagaimana? Sesimpel gini. Yang pasti, yang paling sederhana adalah kita membagikan kasih yang sudah kita terima melalui Kristus itu sendiri. Oke. Cinta kasih apa yang kita rasakan ketika Natal? Pasti Apa? yang paling besar adalah karya keselamatan. Oke. Maka itulah kita bagikan kepada sesama dengan memberitakan karya kelahiran Kristus itu kepada orang-orang yang belum percaya. Dan bukan hanya itu saja. Ketika Yesus lahir, dia lahir di tempat yang sederhana. Ya. Itu apa? Bethlehem. Dan- Bethlehem itu kan tempat yang kalau dibilang bahasa Palembangnya dusun itu tuh. Oh, dusun. Dusun, pelosok negeri itu istilahnya. Orang kalau disebut dia dari Bethlehem pasti malu. Kalau dia bilang dari Yerusalem baru bangga. Sama kayak gini. Kamu dari mana? Saya dari pedalaman gitu kan. Nah, pasti malu orang-orang yang demikian. Nah demikian. Nah dengan artinya kalau Yesus mau datang ke Bethlehem di tempat yang bisa dikatakan sebelah mata orang memandangnya. Iya. So apa susahnya sih kita sebagai gereja, sebagai orang percaya juga datang ke tempat yang sama seperti Yesus datang. Oke. Tempat-tempat yang tidak dianggap oleh orang. Itu sebab kalau Natal seharusnya kita berbagi kasih. Dengan orang-orang marginal. Orang-orang yang Bethlehem saat ini. Oke. Ya kamu mungkin bisa kasih kepada panti asuhan. Oke. Ngasih panti jompo berkat materi ya. Kita berbicara beras kah, apakah berbagi kasih. Bisa ke tukang ojek. Bisa juga ke saya juga gak apa-apa. Emang abang kaum marginal? Oh ya kan saya terpinggirkan. Oleh dia. Oke kita lanjut ya. Kayaknya makin lari nanti. Jadi apa namanya? Ini kan kita bahas. Ini kan untuk sobat-sobat boom di rumah ya kan? Yes, sobat boom di rumah. Nah kadang tuh mereka ngerasa kayak gak layak untuk datang sama Tuhan. Karena masa lalu mereka lah yang ya mungkin ada yang narkoboy dan lain sebagainya. Nah, apa pesan Natal tentang kelahiran Tuhan ini yang bisa memotivasi anak muda supaya mereka menjalani hidup tuh bukan biasa-biasa aja gitu, kayak hidup ya hidup gitu, tapi dengan suatu tujuan yang lebih besar. Nah, apa pesan Natal nih? Aku ulang lagi ya. Ya sebenarnya kalau bicara tentang pesan Natal berarti pasti ya seputar yang udah kita bicarain tadi ya. Kalau aku ya pesan Natalnya pasti anugerah. Sangat besar anugerah 31 menit. Nah, tapi ada juga pesan Natalnya ya, karena pesan Natalnya mau bicara tentang Allah itu yang penuh kasih buat kita semua. Jadi sebenarnya kita nih sama-sama masih orang-orang muda lah ya, dan kita juga pasti punya beberapa kemiripan dalam pergumulan-pergumulan kita, meskipun ada banyaklah jenis pergumulan, dosa-dosa yang kita perbuat, tapi ya sebenarnya kelahiran Tuhan Yesus itu semata-mata karena kasihnya Allah Bapa itu, supaya manusia yang nantinya menerima, manusia yang nantinya percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau teman-teman nggak peduli ya mau buat bukan berarti membenarkan dosa-dosa kita, tapi mau sebesar apapun dosanya, mau seperti apapun dosanya, mau seperti apapun dosa yang akhirnya membuat kita bergumul, tapi ketika kita memaknai Natal itu pasti ya Tuhan nggak akan memandang dosa itu, tapi dia memandang kepercayaan. Berita pengampunan dosa GPIN. Walaupun dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti bulu domba. Nah, tidak baca Alkitab begini memang. Lanjut. Seperti apa? Seperti salju. Oh, seperti salju. Ya saya, aku ingat ya saya sih, tapi nggak tahu. Lanjut. Sudah lanjut.
Ini dari Finding Soulmate. Aku dicap tidak rajin membaca Alkitab. Aku baca loh guys. Tapi ya gak mungkin aku ingat sebanyak itu. Lanjutlah Pak. Udah 32 menit. Oke, jadi kayak gitu ya. Ya kayak gitu sih. Maksudnya ya itulah, tiap kali merayakan Natal, gimana kita mengingat kembali gitu, pesan yang sebenarnya mau disampaikan tentang kasih Allah itu, tentang bagaimana Allah nggak melihat seberapa kaya kita, seberapa mampu kita, tapi Dia melihat kesungguhan hati kita gitu, melihat merespon kelahirannya itu. Sebagai manusia-manusia yang penuh dosa, tapi kita mau percaya, mau menerima berita kelahirannya itu sekaligus sebagai berita bahwa Dia akan menyelamatkan. Oke. Kalau Abang, apa pesan Natal tentang? Kalau Abang sih begini sih. Itu. Yang pertama mengenai kita manusia berdosa tadi ya. Iya. Yesus pernah berkata, aku datang bukan untuk orang sehat, Iya. tetapi aku datang untuk orang sakit. Jangan coba ya aku lagi dengan. Oke, lanjut. Ya itu pesan yang sangat jelas itu dari Tuhan Iya. Yesus. Artinya Dia datang memang untuk orang berdosa. Dia datang bukan untuk orang yang suci, bukan untuk orang yang kudus, tapi Dia datang untuk orang yang berdosa. Artinya begini, kalau coba kita melihat para nabi dan para rasul yang dipakai Tuhan untuk melayani. Musa itu pengecut, Daud itu penjina, Iya. kemudian siapa lagi? Paulus itu pembunuh, Iya. Petrus itu bisa uap kalau orang Palembang bilang. Bisa uap. Bisa uap itu apa bahasa Indonesianya ya? Banyak ngomong. Banyak ngomong. Banyak ngomong, bisa uap, banyak Besar ngomong. mulut Mulutnya besar. ya. Ya kan begitu. Kemudian siapa lagi? Ya pada dasarnya setiap orang yang Tuhan pilih menjadi nabi atau rasulnya, semua itu memiliki latar belakang yang tidak sempurna. Iya. Hosea menikahi pelacur. Ayub anak-anaknya berhala, semua penyembah Broken berhala. home nabi semua. Nabi, oh iya, broken home ya para nabi ya. Daud lagi kurang broken apa rumahnya? Artinya begini, Tuhan tidak memilih manusia sempurna untuk dipakainya. Oke. Tetapi Tuhan memakai yang tidak sempurna untuk Dia sempurnakan menjadi alatnya. Amin. Quote Andreas 2024. Pada dasarnya begitu. Maka kita seharusnya ketika mengingat Natal itu, kita mengingat bahwa kita manusia berdosa yang tidak layak menerima kelahiran ini. Bahasa kasarnya begini loh, emang Tuhan punya tanggung jawab untuk menyelamatkan kan enggak? Yang bikin dosa kita. Yang bikin masalah kita. Yang buat apa namanya? Yang berzina kita, yang membunuh kita, yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kita. Tiba-tiba ada orang lain yang bertanggung jawab untuk kita, kan sebenarnya enggak ada hak untuk kita. Sama seperti ketika kamu, siapa namamu? Vivin. Sorry lupa. 36 menit kita di sini dan seperti kamu Vivin. Contohnya kamu nih. Kamu bunuh orang. Oke. Terus tiba-tiba saya yang bertanggung jawab, kan nggak bisa Iya, begitu. nggak bisa. Artinya sebenarnya kalau kita mau jujur akan dosa kita, nggak layak kelahiran itu kita maknai dalam hidup. Tetapi karena begitu besar kasih Allah Bapa itu, sehingga Ia mengaruniakan anak tunggal tadi, Yohanes 3:16 itu, maka nggak ada alasan untuk kita berkata saya tidak layak. Justru harus kita berkata, karena saya tidak layak, saya dilayakkan oleh Tuhan. Maka jangan lagi berbuat dosa. Jangan lagi tinggal di dalam dosa. Tapi en Kristo, tinggal di dalam Kristus dong. En Kristo. Pada dasarnya begitu. Karena yang lama sudah berlalu, sekarang yang baru apa? Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ya. Asik. Apa itu? Dari mana? Dari selalu aku tidak baca Alkitab. Tidak baca Alkitab. 1 Korintus 10 ayat ya sudah 17. Pokoknya intinya kalau nggak salah kita ini adalah new creation, ciptaan baru di dalam Kristus. Maka ketika Dia lahir, kita tidak lagi menjadi manusia yang dulu, manusia yang lama. Tapi kita memaknai Natal itu sebagai new creation, manusia baru yang diciptakan di dalam Kristus. Makanya seperti yang dikatakan Gabriel di dalam Lukas 2 ayat 10-11,
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Tanya Itu dia. lagi, mana? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Itu kan berita sukacita yang melampaui segala sukacita yang ada di dunia ini. Dan ingat satu hal yang paling penting lagi. Waktu Tuhan menciptakan bintang, matahari, bumi dan segala ada yang isinya, Tuhan menciptakan dengan bagaimana? Dengan cara berfirman. Berfirmanlah jadilah terang. Dia cuma ngomong. Iya. Untuk menciptakan alam semesta yang kompleks ini, Tuhan cuma ngomong, berfirman doang. Tapi untuk menyelamatkan kita, dia tidak hanya berfirman. Tapi firman itu en Kristo. Yang firman di dalam daging itu menjadi manusia. En egeneto, menjadi daging. Menjadi manusia. Itu yang paling penting. Firman itu langsung menjadi manusia dan hidup bersama dengan kita. Itu dia. Jadi aku lebih ke ini new creation tadi ya. New creation. Kayak kakak itu ya, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Semangat Kak. Masalahnya saya tidak ada yang baru. Saya tidak ada yang baru. Yang baru sudah yang lama sudah berlalu Kak ya. Yang baru sudah datang. Oke, aku tekankan sekali lagi. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Gimana abang? Soalnya saya selalu hidup di dalam perjanjian lama soalnya. Belum masuk ke perjanjian Abang baru. suka PL ya daripada Lebih suka PB. PL. Makanya agak susah beralih ke PB Iya, nih. beralih ke PB nih agak susah. Oke, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir nih dari aku. Menurut Abang sama Alfa nih, gimana kita bisa ngerayain Natal dengan makna yang lebih mendalam daripada dan bukan hanya sekedar perayaan Natal biasa kayak bakar petasan lah. Petasan dibakar. Kembang api. Kan? Iya, kembang api. Petasan tuh cuma dihidupin doang, nggak dibakar loh, Vin. Tapi menggunakan ini kan, mancis kan, api kan. Berarti dibakar dong. Gak harus Oke, mancis, gitu tidak. bisa pakai korek api. Iya. Jadi itulah menghidupkan petasan. Terus makan-makan, kumpul keluarga. Nah, tapi benar-benar jadi pengalaman iman kita gitu. Apalagi Natal ini kan membawa berkah bagi banyak orang. Iya, termasuk betul. yang tidak percaya. Ya Benar. ini diskon besar-besaran. Dan, Diskon di mall, iya. diskon pulsa, diskon kereta. Matahari, iya. Spesial Natal. Itulah Spesial Natal. Natal edition. Oke. Membawa berkah bagi semua orang. Gimana kita ngerayain Natal itu dengan makna yang lebih mendalam, bukan sekedar perayaan. Alpa. Dari siapa dulu nih? Alpa. Oh, Alpa. Ya dimulai dari kesadaran diri sendiri sih sebenarnya. Oke. Kalau selama kita masih menganggap kalau ini Natal, tiap tahun ada Natal kok kayak rutinitas jatuhnya gitu. Oke. Ini kan kayak program tahunan gitu kan. Natal, tahun baru, terus lewat, terus nanti Desember. Baju Natal apa lagi. nih? Baju apa Terus nih? Gitu kan. Fun fact-nya, Iya. Natal itu akan muncul domba-domba yang hilang. Yang gak pernah datang gereja bulanan. Iya. Hari berapa minggu gak pernah datang, Natal hadir tuh. Iya. Nah, domba-domba jemaat Natal itu akan datang nanti. Iya kayak jadi jatuhnya kayak rutinitas yang nggak bisa ditinggalkan. Iya. Tapi ya meskipun balik lagi pas Natal tetap aja rutinitas. Nanti setelah itu kosong lagi gereja. Apalagi paling nyata itu tanggal 25 pagi lah. Kan biasanya 24 malam kan ada ibadah kan? Atau 31 malam lah, malam kunci tahun. Nanti 1 Januarinya ibadah pagi nggak ada lagi domba-domba yang hilang itu. Semuanya udah Hebohnya pada, malam ya, hebohnya malam. hebohnya malam. Nah itulah maksudnya butuh kesadaran gitu. Kalau mau memaknai lebih dalam, tapi selama kita masih menganggap itu rutinitas, nggak akan bisa dimaknai. Ya. Oke. Nggak akan bisa dimaknai. Karena memang Natal itu bagi beberapa orang kayak synchronize, seperti event, Oh, event tahunan. Ya. Ya, kayak event tahunan gitu. Jadi ya sudah, event doang. Oke. Event hura-hura, seru-seru, selesai itu buat dosa lagi. Iya, apa artinya Yesus lahir? Apa artinya? Tidak ada artinya dong. Oke, jadi kalau kata Alfa nih dari diri sendiri ya. Kalau dari Abang gimana? Kesadaran diri sendiri kan apa? Kalau dari Abang gimana? Kalau dari abang sih ya, memaknai Natal, pesan untuk anak-anak muda, intinya begini. Untuk anak-anak muda, pada dasarnya mau berapa Natal lagi sih yang kamu lewati sampai akhirnya kamu kembali kepada Tuhan? Asik. Mau Andreas berapa 2024. Natal lagi yang harus kita lewati sampai akhirnya kita sadar akan kelahiran dan makna keselamatan itu sendiri?
mau berapa Natal lagi? Dan jadikanlah setiap Natal itu sebagai Natal terakhir bagi kita. Dalam tanda petik sebelum akhirnya kita kembali kepada Tuhan. Karena kita gak pernah tahu loh kapan kita meninggal. Iya. Tetapi yang jelas, anggaplah setiap Natal adalah Natal terakhir. Sehingga kita menikmati Natal itu bukan sebagai event ataupun pesta-pesta. Tetapi kita memaknai Natal itu sebagai suatu hal yang melampaui pikiran kita. Anugerah yang tak terbatas, cinta kasih yang luar biasa itu. Bahwa Yesus sudah lahir untuk kita. Dia lahir dalam keadaan sederhana. Dan pada akhirnya kelahiran itu juga yang akan membawa keselamatan bagi kita. Okay. Dengan demikian, ingatlah mau berapa Natal lagi. Dan terakhir, kalau bisa Natal, jangan hidupin lilin sendirian, harus ada partner. Yang ngomong gak punya partner. Enggak punya kok. Kita partnernya apa ya? Kita partnernya. Ya menjerumuskan. Ya, Oke. Ini Natal pertama saya jomblo soalnya. Biasanya nggak jomblo. Oke guys, itu dia pembahasan kita. Ya. Makna kelahiran Tuhan Yesus. Nah, jadi usahakan Natal tahun ini berbeda. Natal tahun ini kalian rayakan berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Kayak kata Bang Andre, berapa Natal lagi yang harus kamu lewati. Jadi itu guys, selamat Natal untuk kita semua. Selamat Natal. Selamat Natal ya. 1, 2, 3. Merry Christmas sobat-sobatku. Kami dari Udah cukup ya. 45 menit. Oke, jadi itu guys, sekian kiranya Natal kalian tahun ini berbeda dengan Natal sebelumnya. Dan terus kita mau berdoa dulu nih. Oke, berdoa dulu. Kita berdoa untuk teman-teman di rumah supaya mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Abang yang memimpin dalam doa. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah menikmati waktu yang sebentar ini untuk membicarakan arti dari kelahiran-Mu. Dan kami rindu setiap tayangan yang kami naikkan di Facebook maupun di YouTube dapat dinikmati oleh anak-anak Tuhan. Supaya mereka percaya dan mengalami Kristus dalam hidupnya. Sehingga di dalam hari Natal ini kami memaknai bahwa Engkau bukan hanya sekedar datang untuk kami. Tapi ada anugerah yang tak terbayang, ada kasih yang tak terbilang yang harus kami maknai di dalam Natal-Natal kami. Kiranya kami Tuhan tolong supaya kami bisa berhenti untuk menikmati dosa, melainkan terus tinggal di dalam Kristus sebagai ciptaan yang baru. Nah, doa kami ya Bapa, jadikan kami pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke guys, jangan lupa untuk terus pantengin video kita di YouTube dan di Facebook, di channel kesayangan kita, di channel MDI PPI BPI Batu Sumbaksel dan STTE. Oke. Di Facebook dan di YouTube. Pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini yang upload yang tahu ya kami. Ya. Jadi saya sebagai editor, sebagai uploader. Kalau Alfa tadi udah gini-gini, nanti muncul kok di situ ya. Ya. Gak muncul gak apa-apa. Anda merepotkan saya sebagai editor. Oke guys, terima kasih. Shalom. Sampai jumpa. Shalom.